Ya Allah, kasihan sekali Mas Edi. Melakukan hal kayak gini itu karena dia dipaksa oleh pacarnya sendiri, bahkan temennya pun ikut, mohon maaf teman-teman, menciuminya dan pacarnya membolehkan kayak gitu loh Mas Edi. Ya Allah. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman setia Permisal Laslos semuanya di rumah. Alhamdulillah saya Santo masih bisa menemani kalian semua, dan kedatangan saya ke sini itu karena saya itu mendapatkan kabar dari teman saya sendiri, dan ini lokasinya di dekat sungai yang sering buat main arum jerang. Dan di sini itu telah terjadi musibah 3 hari yang lalu. Ada rombongan pemuda-pemudi, dia itu termasuk pencinta alam sih Mas Edi, teman-teman. Dia mengalami kecelakaan, perahu karetnya itu Mas Edi terbalik, dan sampai sekarang dia itu belum diketemukan Mas Edi. Jasadnya belum diketemukan Mas? Bener Mas Edi. Dan saya kesini itu mencoba untuk mediasi dengan apa orang anak-anak muda tersebut, dan insya Allah dari mereka siap untuk hadir ke sini. Dan saya juga tadi mencoba untuk melobi ke penghuni yang ada di sini, termasuk yang di bawah sana Mas Edi, yang berada di sungai. Iya Mas. Awalnya dia tidak mau Mas Edi, tapi saya berusaha untuk melobi, berusaha untuk ingin berkomunikasi, dan insya Allah nanti dia juga bersedia buat dimasukkan ke tubuh Mas Edi. Dan saya minta doanya kepada teman-teman, semoga dari jasad-jasad pemuda-pemudi ini bisa cepat ketemu. Dan untuk area ini masuknya sih area wisata Mas Edi, tapi wisata pencinta alam kayak gitu loh Mas Edi, Iya, termasuk arum jeram sih Mas Edi. Dan wisata ini bisa segera dibuka kembali, dan semoga untuk tahun kedepannya, untuk majunya tahun itu bisa semakin rame dan banyak yang mengunjungi wisata ini Mas Edi. Oke Mas Edi, Mas Edi siap Mas Edi? saya jadi itu Mas. Moderatornya Mas Edi. Iya Mas Santo. Ya Mas Edi. Bentar ya Mas, saya standbykan kamera dulu Mas. Oke Mas Edi. Dan buat teman-teman tetap dukung channel kami, semoga bentar dulu Mas Edi. Ya, saya tidak bermaksud untuk mengganggu dari bangsa kalian. Baik, mohon maaf, saya meminta izin buat lokasi ini, buat mediasi sebenarnya apa yang telah terjadi di daerah ini, dan kepada pemuda-pemudi yang sedang
melakukan arum jeram di sini. Ya. Tadi sebenarnya Mas Edi ada salah satu penghuni yang di sini itu mau menyerang kita, tapi saya berusaha untuk meminta maaf dan berkata, saya ini di sini itu tidak ingin mengusik bangsa-bangsa dari penghuni yang ada di sini Mas Edi, teman-teman. Dan alhamdulillahnya dia mau mengerti kedatangan kami di sini itu buat apa dan untuk apa. Oke teman-teman, tetap bantu doanya teman-teman supaya pemuda-pemudi tersebut bisa cepat ketemu dan nggak kasihan dan bisa kembali ke keluarganya, entah itu dalam keadaan yang sehat ataupun sudah tiada. Yang penting jasad pemuda-pemudi itu cepat ketemu sehingga tidak jadi beban kepikiran kepada keluarga yang ditinggalkannya. Oke Mas Edi, siap Mas Edi? Siap Mas Santo. Oke Mas Edi. Dan buat Mas Edi tetap jangan lupa baca bismillah Mas Edi. Siap Mas Santo. Bismillah. Ya Mas Edi. Gimana Mas Santo? Aman Mas Edi. Oh iya teman-teman, sebenarnya kedatangan kita di sini itu bukan hanya berdua saja. Kita ini di sini sudah dibagi menjadi beberapa tim, termasuk tim evakuasi dan tim relawan juga. Cuma kita di sini itu membagi beberapa titik yang menurut kita itu dicurigai bahwa lokasi jasad dari pemuda-pemudi itu berada di sekitaran situ. Oke Mas Edi, siap Mas Edi? Siap Mas Santo. Sebentar. Bisa duduk Mas Edi. Tetap baca doa Mas Edi. Ya. Bismillah. Fokus Mas Edi. Fokus. Bismillah. Nah. Masuk. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa saya berbicara? Nina. Nina. Baik. Sebenarnya, maaf, Mbak Nina. Saya ingin bertanya. Sebenarnya apa yang terjadi sehingga rombongan kalian itu mengalami kecelakaan di sungai ini? Kita mengalami kecelakaan di sana. Terbalik. Terbalik. Iya. Jadi teman-teman, ini beliau yang merasuki tubuhnya Mas Edi, yaitu dari Mbak Nina yang mengalami, termasuk korban yang mengalami kecelakaan di sungai itu. Dan astagfirullahaladzim, ternyata perahunya itu yang ditumpanginya, yang dinaiki itu terbalik. Mohon maaf, emang terbalik karena apa? Menabrak batu kah? Atau tiba-tiba terbalik? Atau tiba-tiba terkena gelombang yang sangat gelombang arus air sungai itu? Iya betul. Hmm, Karena aliran sungainya tiba-tiba kencang. Terus baik. kita langsung terbalik. Astagfirullahaladzim. Nah sekali teman-teman, bukannya, mohon maaf saya mau tanya lagi, bukannya di rombongan Anda itu ada pemandu dari tim itu arum jeram? Iya betul.
Terus dia itu selamat. Iya, Astagfirullahaladzim. dia selamat. Tapi kita tidak. Astagfirullahaladzim. Oh ya teman-teman, sebenarnya ini ada 3 rombongan, yaitu laki-lakinya 2 dan yang satu itu perempuan, dan beliau itu yang merasuki raga tubuhnya Mas Edi. Tapi di dalam rombongan itu didampingi oleh 2 pemandu yang buat ngarahin mungkin buat ngarahin caranya berarum jeram atau gimana. Soalnya saya juga belum tahu, belum pernah melakukan arum jeram, jadi kurang paham juga. Terus kenapa kalian tidak bisa menyelamatkan diri kalian, sedangkan dari 2 pemandu itu bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Tidak bisa. Astagfirullahaladzim. Saya tertimpa pasir. Astagfirullahaladzim. Kayak gitu. Saya tidak bisa bergerak. Astagfirullahaladzim teman-teman. Jadi kenapa dari 3 rombongan ini tidak bisa diselamatkan, tidak bisa terselamat maksudnya, mohon maaf. Ketika terjadinya itu perahu terbalik, dari tiga pemuda ini, dia itu terbuntur oleh batu, dan berhubung arusnya itu sangat deras, dia itu sampai ke dangkal sungainya loh teman-teman. Terus sekarang kondisi dari tubuh kamu ataupun jasad kamu itu berada di sebelah mana? Di bawah. Untuk lebih jelasnya, di bawah di sebelah apa? Mungkin ada salah satu patokan atau gimana, seperti pohon atau apa kayak gitu. Ada pohon kelapa satu di situ. Ya, Nah, tidak jauh dari situ ada batu besar. ya, Nah, di bawah situ. baik. Oke, Tolongin saya. baik. Saya akan segera menyelamatkan Mbak Nina supaya keluarga di rumah juga tidak khawatir lagi. Mungkin saya akan berpesan kepada keluarganya Mbak Nina. Oke teman-teman, buat keluarganya Mbak Nina, apapun keadaannya, mau dia pulang cuma jasadnya saja ataupun semoga sih dia masih bisa terselamatkan. Tapi untuk hal yang lebih buruknya, saya mohon buat keluarganya Mbak Nina buat selalu bersabar dan terima semua apa yang telah terjadi ini. Oke, Terima kasih banyak, Mas. baik. Ya udah Mbak, sekarang Mbak boleh pergi. Baik. Bismillah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa saya berbicara? Saya menunggu sini asli. Sudah lama kamu di sini? Iya, kamu ngapain di sini? Saya cuma ingin berkomunikasi dengan 3 pemuda-pemudi itu yang telah tenggelam saat melakukan arum jeram. Apakah itu ulah dari bangsa kalian? Ya, itulah saya. Tapi itu karena kesalahan mereka. Kesalahan mereka. Iya.
emang apa yang dia lakukan sebelum ataupun sesudah melakukan harum jeram? Dia berbicara kotor di area saya. Saya tidak terima. Cuma berbicara kotor sampai Anda itu melakukan bahkan meregang nyawa dari kalian pemuda-pemudi itu. Ya, mereka sudah keterlaluan. Dia mengotori area saya. Apa kata-kata kamu? Mengotori area kamu. Ya, Berarti bukan hanya cuma omongan kotor saja yang dia lakukan di sini. ya, Dia melakukan perbuatan yang tidak di sini. ya, betul. Astagfirullahaladzim. Mereka kurang ajar. Dia pantas untuk itu. Ya. Jadi teman-teman, dia itu penghuni asli di sini. Dan mengapa sampai terjadi kecelakaan seperti ini? Kata dia itu, dia telah mengotori lokasi di sini dan bicaranya dia itu tidak bisa menjaga omongannya dia, mungkin bicara kasar. Oke. Ya, Kamu tidak usah ikut campur. maaf. Saya akan ikut campur. Soalnya keluarga dari mereka itu menunggu kabar mereka. Menunggu keadaan mereka itu bagaimana. Kasihan kan keluarga kalau menunggu di rumah tapi tidak ada kejelasan. Saya mau mohon maaf. Saya mau lebih baik Anda dan teman-teman Anda melepaskan mereka. Munculkan jasad dia. Bisa saja. Tapi dengan satu syarat. Syarat apa yang perlu saya lakukan? Bawa ke sini air kelapa dan sesajen. Baik, tapi untuk saat ini saya tidak membawa semua itu. Mungkin nanti saya setelah perbincangan ini selesai, saya akan bicara kepada semua tim yang berada di sini, termasuk tim relawan, buat menyediakan apa yang kamu mau. Tapi saya mohon, lepaskan dia. Kasihan keluarga di rumah. Apakah Anda berkenan buat melepaskan dia? Ya, saya berkenan. Baik. Tapi saya mempunyai satu pesan buat kalian. Satu pesan, maksudnya pesan buat saya termasuk teman-teman semua ataupun Ya, dari buat manusia. semuanya. Oke. Semua manusia. Baik. Apa pesan itu? Janganlah kalian berbicara kotor. Ya, Dan kalian jangan semena-mena di dunia ini. iya. Karena kalian itu tidak hidup sendirian di dunia ini. Baik, Mbah. Ya, Masih ada kita semuanya ya. yang berdampingan. Baik. Terima kasih, Mbah, atas wejangannya, atas pesannya. Ya, Terima kasih banget. ah, Karena dengan wejangan-wejangan itu, pesan-pesan itu mungkin bisa saling mengingatkan kita manusia yang mungkin tidak melihat dari bangsa mbahnya, bangsa Anda, agar dia bisa menjaga sopan santunnya. Ya, terima kasih. Ya sudah, Mbah. Terima kasih banyak atas pembicaraan ini, atas wejangannya, Mbah. Dan sekarang Mbah boleh pergi. Dan satu lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena Mbah sudah mau datang ke sini, sudah mau berkomunikasi dengan saya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan untuk satu lagi, terima kasih sebesar-besarnya atas pesan-pesan dari Mbah. Ya sudah, Mbah.
Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Mas? Udah. Udah enakan Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Benar dulu Mas. Oke, Mas Edi bisa kembali ke belakang kamera, dan di situ kan ada air Mas Edi. Iya Mas Mas Santo. Edi bisa minum dulu. Iya Mas Santo. Baiklah teman-teman, itu hasil dari pembicaraan saya bersama dari salah satu korban yang mengalami kecelakaan di sini. Dan alhamdulillah tadi sebelum kita melakukan mediasi, saya juga berusaha untuk berkomunikasi dengan penghuni di sini, dan dia mau apa namanya itu, mau datang ke sini buat berkomunikasi secara langsung dengan saya, biar teman-teman tahu. Dan dia memberi pesan, alhamdulillah dia mau memberikan wejangan buat kita semua, kepada manusia yang mungkin tidak bisa melihat dari bangsa-bangsa mereka. Dan ingat teman-teman, perkataan, tutur kata, sopan santun itu perlu diterapkan dimanapun kita berada. Soalnya bukan hanya manusia yang menempati dunia ini, tapi banyak makhluk lain yang berdampingan dengan kita. Oke Mas Edi, benar dulu Mas Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Mas Santo? Bentar dulu, saya ingin berkomunikasi sebentar Mas Edi. Ternyata tadi Iya Mas Santo. atas nama Mbak Nina, dia itu masih di situ Mas Edi. Aduh, maaf Mas Santo. Kenapa Mas Edi? Senggol lampunya Mas. Ya nggak apa-apa Mas Edi. Di situ Mas Edi, ternyata Mbak Nina itu dia ingin kembali ke sini Mas Edi. Bentar dulu Mas Edi. Kembali ke sini Mas Santo. Iya. Katanya ada yang perlu dibicarakan sebentar. Sebelumnya saya memohon, apakah kamu mau mewujudkan wujud kamu yang sebenarnya? Siapa tahu dari teman-teman di rumah ingin melihat dari wujud kamu sendiri. Gimana Mas Santo? Dia bersedia Mas Edi, tapi dia tidak mau kalau mukanya itu dibuka secara umum Mas Edi, karena dia malu dengan perbuatannya dia sendiri di lokasi ini Mas Edi. Baik, saya akan merahasiakan raut muka Anda, dan saya mohon wujudkan wujud kamu sekarang di hadapan saya. Bismillah. Allah, 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 Allah Akbar. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini Mas Edi. Jadi ini Mas. Benar Mas Edi. Jadi teman-teman, beliaulah yang tadi merasuki Mas Edi saat pertama kali, dan dia atas nama Mbak Nina. Tapi mohon maaf teman-teman, mohon maaf sekali. Dia meminta kepada saya agar tidak menyebarkan muka dia ataupun menampilkan raut muka dia, karena dia malu dengan perbuatannya dia sendiri di daerah sini. Mohon maaf sebelumnya. Saya mau tanya, emang benar dari kata penghuni yang ada di sini, kamu itu sebenarnya melakukan apa sebelum
melakukan main arum jeram di sini, kamu itu berbuat yang enggak di daerah sini. Emang perbuatan apa itu? Astagfirullahaladzim. Jadi Mas Adi, apa kata dari penghuni yang ada di sini? Dia sebelum melakukan main arum jeram di sini, dia itu sebenarnya melakukan arum jeram di sini itu satu bersama pacarnya dia sendiri, dan yang satunya itu temen dari pacar dia Mas Adi. Tapi sebelum dia melakukan kayak gini, melakukan kegiatan arum jeram kayak gini, dia itu sempet itu Mas Edi di area ini. Astagfirullahaladzim. Oh iya Mas. Itu perbuatan yang sangat salah sekali. Kenapa kamu melakukan itu? Oh, jadi dia melakukan itu karena itu Mas Edi, pacarnya memaksa. Apa? Ya Allah. Dia itu, ya Allah, kasihan sekali Mas Edi. Melakukan hal kayak gini itu karena dia dipaksa oleh pacarnya sendiri. Bahkan temennya pun ikut, mohon maaf teman-teman, menciuminya, dan pacarnya membolehkan kayak gitu loh Mas Edi. Ya Allah. Gila sekali ya Mas. Iya benar. Tadi kamu bilang ingin memberikan ingin berkata kepada keluarga kamu di rumah. Emang kamu ingin berkata apa? Oh, baiklah, akan saya sampaikan. Baik. Oke teman-teman. Jadi dia bilang dia itu meminta maaf yang sebesar-besarnya dengan kesalahannya dia sendiri kepada keluarganya. Dan insya Allah setelah penelusuran setelah ini, keesokan paginya saya akan mendatangi keluarganya buat meminta maaf, buat memberitahu kepada keluarganya atas pesan dari Mbak Nina ini. Ya sudah, sekarang lebih baik kamu pergi dulu. Insya Allah 2 ataupun 1 hari kemudian jasad kamu akan segera diketemukan, dan semoga kamu tenang di alam kamu. Bantu doanya teman-teman. Mas Adi, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allah wa akbar. Alhamdulillah teman-teman, ternyata terkuak sudah tragedi tenggelamnya 3 arum jeram ini, penikmat arum jeram, dan alhamdulillah sudah terkuak. Oke teman-teman, saya ingatkan sekali lagi, jangan sampai terjadi hal kayak gini lagi. Buat teman-teman dimanapun kalian berada, dimanapun kalian bekerja, ataupun lokasi apapun yang kalian tempati, tetap jaga sopan santunan Anda. Hindari dari omong-omongan kasar. Intinya kita harus saling menghargai sesama makhluk hidup, makhluk ciptaan Allah. Oke teman-teman, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah Mas Adi, kita bergegas buat merapikan ini semua, dan kita menghubungi tim yang ada di bawah, termasuk yang ada di semua titik yang ada di sini itu, dan kita bicarakan tentang apa yang perlu kita siapkan, tentang persyaratan yang tadi penghuni di sini mengatakan. Siapa Mas? Oke Mas Edi. Bismillah.